ये तो मैं हूँ। हाँ? ये मैं उनके लिए लाई थी, लेकिन तुम रख लो। Halo sahabat Klik Cinema TV, dimanapun kalian berada. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita lanjut ke alur filmnya, seperti biasa, saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu. Putri Lestari, Arif Purnomo, Ida Setianingsih, Ariyuda, Anissa Tovan Sutiono, dan Noni Ferawati. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film India yang berjudul Hum Tumhar Hain Sanam. Pemeran utama dalam film ini yakni Aishwarya Rai sebagai Suman, Salman Khan sebagai Suraj, Madhuri Dixit sebagai Radha, dan Shah Rukh Khan sebagai Gopal. Tanpa memperpanjang kata, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Dev Narayan. Dia tinggal bersama putrinya bernama Laksmi dan anak-anak Laksmi bernama Radha dan Prasan. Selain itu, Dev juga merawat dua anak yatim bernama Gopal dan Nita. Suatu malam Laksmi meminta bantuan kepada Dev untuk bantu membiayai suaminya yang sedang dirawat di rumah sakit. Hanya saja Dev menolak sebab dia tidak suka dengan suami Laksmi yang pemabuk dan suka berjudi. Mendengar itu Laksmi menjadi marah dan memutuskan untuk pergi bersama kedua anaknya. Ketika Laksmi pergi, Dev merasa kasihan dengannya. Karena itu dia langsung menelepon pihak rumah sakit agar suami Laksmi segera dioperasi dan dia akan mentransfer biayanya. Namun seketika itu juga Dev kaget tak percaya setelah mendengar kalau suami Laksmi telah meninggal dunia. Sampai suatu hari ketika Laksmi sedang menyuap kedua anaknya, dia dikagetkan dengan kehadiran seorang anak jalanan yang sedang kelaparan. Terulur karena belas kasihan, Laksmi memanggil anak tersebut dan memberinya makan. Setelah mengetahui bahwa anak itu tidak memiliki siapa-siapa, akhirnya mereka menjadikannya sebagai anak angkat dan menamai anak itu dengan nama Suraj. तुझे अच्छा लगेगा ना सूरज? आज से तू हमारे साथ ही रहेगा. Meskipun sebagai anak angkat, Suraj sangat dicintai oleh Radha dan Prasan. Mereka juga sangat mendukung cita-citanya yang ingin menjadi seorang penyanyi. Bertahun-tahun kemudian, terlihat Radha sudah dewasa yang diperankan oleh Madhuri Dixit. Sementara itu Suraj yang diperankan oleh Salman Khan telah menjadi seorang penyanyi terkenal dan memiliki banyak penggemar. Di sisi lain, anak yatim piatu yang dirawat oleh Tuan Dev juga sudah tumbuh dewasa. Mereka adalah Nita yang diperankan oleh Suman Ranganathan dan Gopal yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Karir Gopal juga tak kalah sukses, di mana dia kini menjadi seorang pengusaha sedangkan Nita masih kuliah. Ketika di kantor perusahaan, Gopal didatangi seorang wanita bernama Mona yang merupakan salah satu karyawan di perusahaannya. Meskipun telah bersuami, Mona ternyata diam-diam menyukai Gopal. Akan tetapi Gopal tak sedikit pun tertarik padanya. Setelah menyuruh Mona pergi, Gopal ditelepon oleh Nita adiknya dan memberitahukan bahwa Tuan Dev atau ayah angkat mereka sedang sekarat di rumah sakit. Oleh karena itu, sesuai permintaan Tuan Dev, dia ingin bertemu dengan Laksmi saudarinya untuk terakhir kalinya. Setelah berita tersebut didengar Laksmi, dia bersama Radha menuju ke rumah sakit. Namun sialnya dalam perjalanan Laksmi terjatuh dan meninggal dunia. Meninggalnya Laksmi membuat Suraj sangat terpukul karena semasa kecil dia hanyalah anak jalanan. Namun berkat kebaikan dan kasih sayang dari ibu Laksmi, kini dirinya menjadi orang sukses. Sementara itu Radha dan adiknya Prasan telah menjadi anak yatim piatu dan tinggal bersama dengan Tuan Dev yang merupakan paman mereka. Suatu hari ketika sedang bermain tenis meja, Tuan Dev mengutarakan keinginannya agar Gopal segera menikah. Awalnya Gopal menolak dijodohkan karena dia masih menanti seorang gadis yang adalah teman masa kecilnya. Ketika sedang berdebat, tiba-tiba Radha datang dan langsung menghampiri mereka. Seketika itu juga Gopal kaget tak percaya melihatnya. Terlebih saat tahu kalau Tuan Dev ingin menjodohkan dirinya dengan Radha. ना ना बीच में मत बोलो जब मैं अरे चुप रहो ना मैंने कह दिया अब राधा से ही शादी करनी होगी. Seiring berjalannya waktu, Gopal dan Radha semakin dekat. Gopal yang tak ingin berlama-lama lalu mengutarakan keinginan hatinya untuk menikahi Radha. Sebelum menikah, Radha mengajak Gopal bertemu dengan Suraj untuk memberitahu soal rencana pernikahan mereka.
Dan ketika hendak pergi, Suraj meminta agar Gopal berjanji menjaga Radha untuknya. मेरी राधा का पूरा ख्याल रखना मैं तुम्हारी राधा का बहुत ख्याल रखूंगा थैंक यू सर Singkat cerita, Gopal dan Radha akhirnya menikah. Pernikahan mereka sangat meriah karena Suraj juga tampil memeriahkan pesta tersebut. Tepatnya di malam pengantin konflik mulai hadir. Malam yang seharusnya sangat indah itu justru menorehkan luka mendalam di hati Gopal. Di mana sebelum tidur, Gopal bertanya pada Radha tentang siapa orang yang paling dicintainya. Dengan polos Radha menjawab ibunya. Sekali lagi Gopal bertanya setelah ibu, siapa lagi yang kamu cintai? Radha menjawab adiknya. Seketika itu Gopal merasa sakit hati, namun dia berusaha menyembunyikan kondisi hati yang sebenarnya. Meskipun terbersit dalam hatinya Radha bahwa orang yang paling dia cintai saat ini adalah Gopal. Namun dia tidak menyadari kesalahan suaminya atas semua perkataannya tadi. Meskipun sudah menikah, sikap Radha masih tetap yang sama terhadap adiknya. Dia pun tidak menyadari jika Gopal sangat ingin cinta dan perhatian lebih besar untuknya. Hal yang sama juga terhadap Suraj saudara angkatnya. Di mana di malam itu ketika Gopal ingin bermesraan, tiba-tiba Suraj menelpon. Lantaran tidak peka terhadap bahasa tubuh Gopal, Radha justru terus meladeni pembicaraan dari Suraj tanpa sekalipun menghiraukan suaminya. Suatu hari Gopal mengajak Radha untuk berbulan madu di Swiss. Tetapi Gopal beralasan kalau dia tidak tahan dengan kondisi cuaca di sana. Akan tetapi ketika Suraj menelpon dan berkata bahwa dirinya akan pergi ke Swiss, tiba-tiba saja Radha berubah pikiran dan ingin pergi barengan. Mendengar itu Gopal menjadi sangat kesal dan mulai timbul rasa kecurigaannya. Oleh karena itu dia ke bandara untuk membatalkan rencana perjalanan ke Swiss dan memilih ke tempat lain. Setelah selesai berbulan madu, Suraj mendatangi kediaman Radha. Di sana dia bertanya mengapa Radha tidak memberitahu padanya soal pembatalan perjalanan mereka ke Swiss. Namun Radha hanya berkata bahwa tiket mereka bermasalah, karena itu mereka putuskan ke tempat lain. Ketika sedang asyik bercerita, tiba-tiba Gopal datang tanpa mereka ketahui. Kini kecurigaan Gopal semakin besar setelah melihat Suraj yang sangat berani berduaan bersama Radha di kamar tidurnya. Dan bahkan Radha tidak menolak saat Suraj meminta kemeja milik Gopal. Terlihat Gopal sangat marah dengan sikap mereka yang sudah keterlaluan itu, tetapi dia berusaha tetap tenang dan memilih tidak meluapkan amarahnya. मुझे मालूम very funny नहीं बाय Bye. Bye. Suatu hari Gopal kehilangan sejumlah uang dan dia mencurigai Prasan yang telah mencurinya. Karena beberapa hari yang lalu dia mendengar ketika Prasan meminta uang dari Radha. Akan tetapi Prasan berusaha menjelaskan kalau dia tidak pernah mencuri uang tersebut. Namun tanpa Gopal sadari, Radha mendengar pembicaraan mereka. Dan terlihat Radha sangat kecewa mendengar tuduhan tersebut. Dia merasa tuduhan kepada adiknya tidaklah benar. Oleh karena itu dia berkata jika Gopal tidak menyukai Prasan tinggal di sini, maka dia bersedia meminta adiknya pergi. Sesaat kemudian, Nita menemui Gopal. Di sana dia meminta maaf karena telah mengambil uang tanpa sepengetahuan kakaknya untuk membayar uang kuliah. Lantas hal itu membuat Gopal menjadi malu dan memarahi adiknya. Dia malu karena telah menuduh Prasan telah mencuri uangnya, lalu meminta maaf pada Radha. Kemudian dia juga menemui Nita dan meminta maaf atas perkataannya tadi. I'm sorry Beberapa saat kemudian Radha meminta Prasan untuk mengganti bola lampu di kamar mandi. Di saat itu Prasan tidak mengetahui jika Nita juga sedang berada di kamar mandi. Seketika itu juga Prasan tidak tahu harus berbuat apa, dan dia memilih berdiam diri sambil menutup matanya. Akan tetapi sialnya Nita terkejut setelah melihat Prasan. Meskipun Prasan telah menjelaskan bahwa dia tak sekalipun berniat mengintip Nita, tetapi Nita tetap tidak mau terima. Mendengar itu Radha menjadi marah dan langsung menampar adiknya. Prasan yang merasa tidak bersalah lalu bersumpah bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan. Akan tetapi Radha tetap menyalahkan Prasan karena tidak lekas keluar dari kamar mandi setelah melihat ada Nita. Radha juga tidak bisa berpikir jika Nita mengadukan masalah ini kepada suaminya. Oleh karena itu, dia ingin menemui Nita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun sebelum Nita membuka pintu, tiba-tiba Gopal pulang. Seketika itu juga Gopal bertanya setelah melihat Radha menangis. Tak lama setelah itu Nita membuka pintu.
Ketika melihat Nita juga menangis, Gopal langsung menghampirinya. Setelah mengetahui apa yang sudah terjadi, tanpa mendengar penjelasan dari Prasan, Gopal langsung memukulnya. Meskipun salah, Radha sepertinya tidak tega menyaksikan adiknya dipukul. Oleh karena itu, agar tak ingin melihat adiknya tersiksa, dengan berat hati dia meminta Prasan pergi dari rumah ini. Dan karena tak ingin kakaknya juga turut menderita atas kesalahannya, maka Prasan memilih pergi, meskipun tak tahu harus kemana. Malam hari terlihat Radha tak bisa tidur dan terus memikirkan adiknya. Oleh karena itu, ketika melihat Gopal telah tidur, diam-diam dia menelpon Suraj. Dia lalu bercerita masalah yang kini sedang dia hadapi. Karena itu dia meminta Suraj membawa Prasan untuk tinggal bersamanya. Ternyata perbincangan mereka didengar Gopal, namun Gopal berpura-pura tidak mendengar obrolan mereka. Rasa cemburu Gopal terhadap Suraj semakin besar sehingga membuatnya mulai merasa frustrasi. Di sisi lain, di malam itu juga Suraj mencari Prasan dan membawanya pulang. Suatu hari ketika pulang dari kantor, secara tak sengaja Gopal melihat Radha sedang menelpon Suraj. Kini kecurigaannya semakin besar setelah mendengar kalau Radha merasa bosan di rumah ini. Terlebih saat Suraj mengajak Radha untuk menemaninya di studio rekaman. Esok hari ketika menuju ke kantor, tiba-tiba Mona menghampirinya dan ingin berbicara sesuatu hal secara pribadi. Awalnya Gopal menolak, namun karena terus didesak akhirnya Gopal pun setuju. Sesampainya mereka di rumah Mona, Gopal mulai curiga melihat tingkah lakunya, terlebih saat tahu kalau suami Mona sedang berada di luar kota. Mona yang melihat kesempatan terbuka lebar lalu mengeluarkan bujuk rayuan. Akan tetapi dengan tegas Gopal menolaknya dan pergi dari situ. मैं आपको बहुत चाहती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। नहीं, nonsense. Sepulang dari kantor, Gopal kaget tak percaya setelah melihat istrinya dan Suraj sedang ngobrol santai. Kini dia mulai tak tahan dengan kelakuan mereka dan mulai menunjukkan rasa ketidaksukaannya. Dengan sedikit mengabaikan mereka, Gopal langsung masuk ke dalam rumah dan berjanji untuk melakukan sesuatu. Malam hari di saat Radha telah nyenyak, Gopal mulai mencoba beberapa cara agar Radha terbangun dari tidurnya. Setelah Radha bangun dan melihat Gopal yang masih duduk, dia pun bertanya. Namun Gopal tidak menggubris pertanyaannya dan memilih pergi. Radha kemudian mengikutinya tanpa sedikit rasa curiga. Dia bertanya mengapa sampai saat ini Gopal belum juga tidur. Nah, dari sinilah Gopal mulai mengeluarkan semua yang dia pendam selama ini. Sampai pada akhirnya Gopal meminta Radha untuk pergi meninggalkannya karena dia merasa Radha berselingkuh dengan Suraj. आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझे छोड़कर चली जा। मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज जाओ। Kemudian esok hari, Radha pergi dan tinggal di rumahnya Suraj. Ketika ditanya di mana Gopal, dengan mata berkaca-kaca dia berbohong kalau Gopal tidak bisa ikut bersamanya karena ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun seharian di rumah tersebut, Radha tak bisa menahan kesedihan dalam hatinya. Hal itu membuat Suraj merasa curiga dengan perilaku Radha yang tak seperti biasanya. Di sisi lain, Nita juga tidak tega melihat kesedihan Gopal dan berusaha menguatkan kakaknya. Dan meskipun ingin berpisah, mereka masih saling mencintai, hanya saja tidak mampu mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Suatu hari, tepat di hari ulang tahun Radha, Suraj bekerja sama dengan Prasan ingin membuat kejutan untuk Radha, di mana mereka sepakat berbohong bahwa pada hari ini Suraj akan menikah. Oleh karena itu, mereka meminta agar Radha ikut dalam acara pernikahan dan mereka juga ingin mengundang Gopal. Sesampainya dia di sana, Radha sangat terkejut karena yang mereka rencanakan adalah hari ulang tahunnya. Di saat Suraj memintanya untuk memotong kue, Radha berkata kalau dia menunggu suaminya datang. Sementara di rumah Gopal, dia didatangi salah seorang asisten Suraj untuk mengundangnya ikut merayakan hari ulang tahun Radha. Namun ketika tahu kalau Suraj yang mengadakan acara tersebut, maka dia semakin sakit hati dan langsung mengusirnya pergi. Di tempat acara terlihat Radha masih menunggu suaminya. Namun ketika pria tersebut berkata kalau Gopal tidak datang, maka seketika itu juga Radha kaget tak percaya dan langsung pergi dari tempat itu. Di hari berikutnya, Radha semakin dirundung sedih setelah dia menerima surat perceraian dari Gopal. Kini dia semakin merasa yakin kalau dia pasti akan berpisah dengan suaminya. Dan ketika berita tersebut didengar oleh Suraj, dia menjadi marah dan bertanya alasan Gopal ingin menceraikannya.
Namun Radha hanya diam dan tak mau berbicara. Melihat itu Suraj ingin pergi bertanya langsung pada Gopal, tetapi Radha melarangnya karena tak ingin terjadi hal yang lebih buruk. Mendengar itu Prasan pun mengancam jika terjadi perceraian maka dia tidak akan memaafkan Gopal. Kemudian secara diam-diam Suraj menelpon Gopal dan ingin bertemu secara pribadi. Di tempat itu Gopal menyalahkan Suraj atas kehancuran rumah tangga mereka. Dia cemburu karena Suraj selalu menghubungi istrinya. Mendengar itu Suraj menjadi marah tanpa memberitahu kalau mereka adalah teman masa kecil. Karena tidak ada yang mau mengalah maka sedikit terjadi percekcokan di antara mereka. Di rumah Suraj masih merasa tidak puas atas tuduhan Gopal yang curiga kalau mereka telah berselingkuh. Di saat itu juga asistennya meminta agar sebaiknya Suraj menjelaskan kepada Gopal kalau dia dengan Radha merupakan teman masa kecil. Mendengar itu Suraj pun sadar. Dia merasa mungkin karena kedekatan mereka membuat Gopal menjadi marah. Dia juga yakin jika ini terjadi pada dirinya, maka dia pun pasti akan melakukan hal yang sama. Suraj yang dirundung merasa bersalah atas kehancuran rumah tangga Radha, maka dia pun berjanji akan berusaha membuat hubungan mereka kembali harmonis. Kemudian, dia mendatangi kediaman Gopal. Namun karena Gopal tak berada di rumah, akhirnya Suraj terpaksa memberitahukan kepada Nita bahwa selama ini dia sudah menganggap Radha sebagai adiknya sendiri. Oleh karena itu dia berharap Nita memberitahukan hal itu pada kakaknya. Suatu hari Gopal kedatangan Suman yang diperankan oleh Aishwarya Rai. Dan diketahui bahwa Suman merupakan pacar dari Suraj. Kemudian Suraj menceritakan soal masalah yang sedang dia hadapi. Setelah itu Suman menemui Gopal. Di sana dia sedikit marah atas sikap Gopal yang tidak memahami situasi Radha. Terlebih karena ingin menceraikan Radha tanpa tahu akar masalahnya. Karena dia yakin di antara mereka masih ada rasa cinta, namun tidak berani mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Suman juga membandingkan dirinya, di mana meskipun buta mata, namun dia sangat yakin atas cinta Suraj padanya. Mendengar itu Gopal menjadi sadar akan kesalahan dirinya. Kemudian Gopal pergi menemui Radha untuk meminta maaf. Saat bertemu dengan Radha, dia begitu kaget ketika melihat Radha berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan menenggak pil. Dengan rasa bersalah Gopal akhirnya meminta maaf. I'm sorry, Naik mat kau. मुझे माफ कर दो. Sementara di tempat lain Suraj sedang mengadakan konser. Di saat hendak menerima penghargaan, pembawa acara meminta Suman tampil ke panggung untuk memberi penghargaan kepada Suraj. Di sana dia berkata bahwa di balik kesuksesan pria ada seorang wanita. Oleh karena itu dia merasa bukan dirinya yang berhak memberi penghargaan ini kepada Suraj. Setelah itu Suraj yang melihat Radha hadir bersama Gopal lalu berbisik pada Suman. Seketika itu Suman merasa sangat bahagia karena mereka kembali bersatu. Kemudian Suraj meminta Radha tampil ke panggung karena dia merasa bahwa penghargaan ini layak diberikan untuk Radha. Dengan senyum kebahagiaan Radha bersama Gopal menuju ke panggung acara untuk menerima penghargaan tersebut. Setelah itu, baik Gopal maupun Suraj saling memaafkan. माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कुछ गलती तुम्हारी. Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur cerita filmnya. Silakan teman-teman memaknai pesan dari film ini dari sudut pandang teman-teman. Sekali lagi saya minta kepada teman-teman agar jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Sekian dan terima kasih.